Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan program statistika kita. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang variansi. Nah, ini kita lanjutkan tentang standar deviasi. Nah, antara variansi dan standar deviasi ini saling berkaitan. Nah, kita lihat di sini pengertian dari standar deviasi atau keseimbangan baku. Ya, ini varian dan standar deviasi atau keseimbangan baku merupakan ukuran keragaman, ya, variasi dari data statistik yang paling sering digunakan. Nah, standar deviasi itu sendiri merupakan akar kuadrat dari varian, ya. Jadi standar deviasi itu merupakan akar kuadrat dari varian ini, ya. Jadi yang nanti kita akan cari terlebih dahulu memang variansinya, baru setelah itu kita akar kuadratkan, ya. Nah, kalau kita melihat perhitungannya, ya, di sini, ya, perhitungannya dari varian dan standar deviasi ini untuk mengetahui keragaman suatu kelompok data, sama dari sebelumnya, ya. Nih, kita cari dulu nilai datanya, rata-rata kelompoknya, baru setelah itu kita jumlahkan. Nah, kita langsung masuk ke dalam perumusannya di sini, ya. Nah, ini adalah rumus dari, ya, bagaimana kita melihat, ya, variansi data. Nah, namun terkadang terdapat beberapa data, ya, nilai varian tersebut, ya, ini X kuadrat ini nilai varian, ya, itu terdapat bias, ya, untuk menduga varian populasinya. Maka kita gunakan rumus, ya, untuk mencari agar data nilai yang kita tentukan itu tidak bias dalam menentukan populasi. Maka kita menggunakan di sini adalah N-1 di sini, ya, yaitu derajat bebas untuk mendekati varian sampelnya populasi tersebut. Maka di sini dari rumus yang ini, maka pembaginya itu kita dikurang dengan 1N kurang 1. Oke. Nah, maka kita dapat simpulkan, ya, maka untuk setelah kita tentukan tadi standar variansinya, maka baru kita setelah itu dapatkan nilai atau rumus dari standar deviasi itu adalah, ya, setelah mendapatkan hasil ini maka kita akar kuadratkan. Maka untuk mempermudah, ya, perhitungan dari rumus varian dan standar deviasi ini atau keseimbangan baku tersebut, kita gunakan rumus ini untuk varian dan ini untuk standar deviasi, di mana S kuadrat itu adalah sama dengan varian, ini varian, ya, kemudian S itu adalah standar deviasi, ini standar deviasi, ya. Ya, kemudian di sini XI, nilai X ke I, ya, X rata-rata, dan N kurang sampel. Oke, untuk memahaminya kita lihat contoh perhitungannya. Oke, nah di sini kita lihat ada di suatu kelas terdapat beberapa siswa dengan tinggi badan tertentu. Di sini ada sampelnya, ya. Sampelnya ini dari 172 sampai dengan 170. Nah, dari data tersebut kita ketahui bahwasanya, ya, jumlah datanya itu sama dengan 10. Kemudian N kurang satunya sama dengan 9. Nah, baru kita coba jabarkan, lihat ke dalam rumusnya, kita masukkan ke dalam tabel. Kita buat 1 sampai 10 sigma. Kemudian X ini kita masukkan 172 sampai 170. Nah, kemudian ini XI kuadrat ini, maka ini yang kita kuadratkan 172, ini dikuadratkan dapat hasilnya 29584 dan seterusnya begitu. Nah, maka kita dapatkan hasilnya total keseluruhannya sigma XI itu 1701, sedangkan sigma XI kuadrat total keseluruhan dari XI kuadratnya ini itu adalah 289613. Nah, maka di sini kita dapat mengetahui bahwasanya di sini kita ketahui sigma dari XI ini itu 1701 diambil dari sini, ya. Kemudian XI kuadrat ini, ya, sigma ini kita dapatkan dari sini. Oke. Nah, kalau yang ini, ya, sigma XI dikuadratkan, maka ini yang 1701 ini yang kita kuadratkan, ya. Maka dapat hasilnya, ya, 2893401. Oke. Nah, baru setelah itu kita masukkan ke dalam rumus varian tadi, ya, ini, ya. Jadi kita sudah dapatkan datanya tadi,
ya, datanya tadi ini, maka tinggal kita masukin datanya sesuai dengan rumus tadi. N ya, itu 10 ya, dikali dengan sigma ini 28931 yang ini ya. Kemudian dikurang dengan 28 yang ini ya. Ya. 2893401 dibagi dengan ya, ini dari 10 ini dapatnya dari N dikali N dikurang 1. Yang ini ya. Yang ini. Ya. N dikali N dikurang 1. Maka kita dapatkan hasilnya ya. 729 dibagi dengan 90 dapatnya adalah 30,32. Nah, dari perhitungan tersebut kita ketahui bahwa variannya itu sama dengan 30,32. Nah, baru setelah itu sudah dapat nilai variannya, baru tinggal kita akar kuadratkan. Ya, akar kuadrat dari varian tadi ini, maka kita dapatkan hasilnya itu adalah ya 5,51. Standar deviasinya itu dapatnya hasilnya adalah 5,51. Oke, bisa dipahami ya sejauh ini ya. Tinggal masuk ke dalam rumus ya. Kita cari dulu variansinya. Ya, baru setelah itu kita tinggal kuadratkan saja lagi dari variansi nilai varian yang kita dapatkan. Oke. Nah, itu cara manual ya. Ya, cara kita manual mencari lewat kalkulator dan seterusnya. Nah, untuk mencari lewat Excel, karena salah satu tools untuk mencari statistik ini memang menggunakan Excel atau beberapa aplikasi lainnya seperti SPSS gitu ya, atau aplikasi sejenis lainnya yang untuk menggunakan rumus formula dari statistik ini. Nah, untuk dari kita menggunakan Excel, kita masukin input data dulu 1 sampai 10. Kemudian input juga tinggi badannya sampai 172 sampai 170. Nah, baru setelah itu kita buat rumusnya di sini sama dengan stdef titik s, itu kita drag semuanya ya. Kita highlight semuanya dari 172 sampai 170, maka kita dapatkan hasilnya di sini ya. Sama 5,51. Hasilnya di sini 5,51. Oke. Saya pahami ya untuk mencari standar deviasi. Oke. Nah, sekarang latihan untuk bisa memahaminya lebih baik lagi. Di sini ada beberapa sampel UAS. Di sini nilai UAS beberapa mahasiswa dari 70 sampai 70 di sini. Ya. Ini nilai UAS. Tentukan nilai standar deviasinya. Gunakan rumus yang tadi. Ya, gunakan rumus menggunakan secara manual tadi. Ya, ini. Ya, dan ini. Oke. Ya. Kemudian gunakan juga menggunakan Excel ini. Oke, ini soalnya, latihannya dari standar deviasinya, ya. Kemudian menggunakan pertama gunakan secara manual, hitungan secara manual, kemudian menggunakan secara Excel. Yang manual tulis di kertas, di foto nanti, dan yang Excel dikerjakan di Excel dan dikirim screenshotnya di Excel tersebut. Oke, cukup jelas sampai di sini. Kalau jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di dalam grup. Oke. Sekian dulu untuk saat ini, kita lanjutkan diskusi di dalam grup kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.